Beralih ke informasi lain, saudara, di tengah isu kapal penjaga pantai asing berseliuran di Laut Natuna Utara, TNI Angkatan Laut terus menggelar patroli laut dan udara di wilayah tersebut. Patroli tidak menemukan adanya kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Laut Natuna Utara. Komandan Gugus Tempur Laut Guspurla Komando Armada Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Hudiarto Krisno Utomo mengatakan wilayah perairan Indonesia adalah wilayah yang aman, terus siap mendukung pemerintah dalam rangka sukseskan G20. Di tengah gempuran isu tersebut, pihak Angkatan Laut mengajak menyaksikan langsung pergerakan dari udara sampai ke batas zona ekonomi eksklusif Indonesia. 3 jam di udara Natuna Utara, TVRI bersama sejumlah media menggunakan pesawat CASA 212 penerbat TNI Angkatan Laut di bawah pilot Letu Laut P. Nur Irfan Rafsanjani dan kopilot Letda Laut Ridwan Maulana, salah satu unsur gelar siaga Arnawa operasi untuk penegakan kedaulatan. Dalam mengamankan Laut Natuna Utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan sampai dengan 5 KRI dan 1 pesawat, 1 helikopter yang beroperasi di Laut Natuna Utara. Hasilnya sejak awal tahun sampai saat ini, TNI Angkatan Laut telah menangkap 8 kapal ikan asing yang melanggar hukum di wilayah Indonesia. Di Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Proses ini sudah diserahkan oleh TNI Angkatan Laut dari unsur Guspurla, diserahkan dalam beberapa pemberitaan media sebelumnya juga sudah ada. Kita serahkan ke Lanal Ranai, dari Lanal Ranai saat ini sudah prosesnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pergelaran kapal perang di Laut Natuna Utara ini bukan hanya menjamin kedaulatan negara, tapi juga untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Sesuai hukum laut internasional, kapal dari negara maupun boleh berlayar melintasi zona ekonomi eksklusif Indonesia asalkan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Diketahui Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.